ya, happening banget gitu ya kalau ngobrolin toxic people. Kenapa? Karena sekarang itu dikit-dikit orang ditoksikin, entah itu toxic parent, toxic family, toxic relationship, toxic toxic dan lain sebagainya. Bahkan kalau ngelihat di Jabodetabek itu dikit-dikit pasti bahasanya, ini toxic banget lu, toxic banget lu, toxic toxic toxic. Padahal apakah memang emang boleh setoksik itu gitu maksudnya ya, emang setoksik itu sampai bisa disebut toksik gitu ya, itu hal yang happening banget yang akan kita bahas hari ini, dan kita coba lihat apakah memang benar orang-orang di sekitar kita itu sudah toksik atau justru kita yang toksik gitu ya. Yuk, Ana izin share untuk ininya, materinya teman-teman ya. Lagi-lagi kita hari ini akan sharing, bukan Ana yang sendiri memberikan materi. Oke, ini ada satu quotes yang saya temukan dalam perjalanan kehidupan, ya, bukan dari sebuah teori atau dapat quotes dari mana gitu ya, tapi betul-betul dari pengalaman hidup gitu ya, bahwa cerdas itu ketika kita mampu menaklukkan orang toksik tanpa harus menyakiti dia gitu ya. Orang toksik itu secara otomatis nyakitin kita, entah itu physically atau mentally gitu. Tetapi kalau kita bisa menaklukkan mereka dengan tanpa menyakiti mereka kembali, ya, menurut saya itu kecerdasan, sebuah kecerdasan, kecerdasan emosional pastinya ya, kecerdasan emosional yang cukup tinggi gitu ya, udah level up gitu. Kenapa? Karena saya sering kali melihat bahwa orang yang contohnya ada dalam kondisi toxic relationship, ya, itu biasanya mereka tuh kayak bola di dalam celengan tuh. Jadi bolak-balik, kejedot sana, kejedot sini, tapi balik lagi, nggak keluar-keluar gitu ya. Yang pada akhirnya ya mereka bisa dikatakan bodoh gitu. Masuk apa akalnya hilang. Jadi udah nggak bisa mikir, diajak mikir akalnya gitu. Yang pada akhirnya udah dia menyakiti diri sendiri, saling menyakiti gitu dan lain sebagainya. Kalau orang yang udah bisa keluar dari itu tuh udah punya kecerdasan yang emosional level up ya, tingkat tinggi menurut saya. Itu salah satu quotes yang saya dapetin dari perjalanan kehidupan ya. Dan banyak juga orang yang keluar dari toksik itu justru dia toksikin balik, justru eh, dia menyakiti orang toksik itu lebih dalam daripada orang toksik itu nyakitin dia gitu, dan lain sebagainya ya. Mungkin kejadian-kejadiannya sering dan banyak, dan mungkin teman-teman di sini punya juga pengalaman-pengalaman. Nah, sebelum kita lanjut nih ke yang selanjutnya, ke materi-materi, saya pengen nih teman-teman bisa sharing ke kita ya, pengalaman tertoksik apa yang pernah teman-teman alamin. Boleh di chat, itu boleh singkat aja atau boleh juga panjang ya. Ya mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit saya kasih waktu untuk teman-teman ngasih eh, pengalaman itu. Boleh, oh nggak bisa pakai anonim ya kalau di sini ya, udah ada namanya masing-masing. Kalau mau disamarkan boleh ya, intinya ada, kalau orangnya cukup khawatir diketahui gitu ya, boleh disamarkan si A, atau mungkin tersirat aja pengalamannya sama suami gitu misal, atau sama orang tua dan lain sebagainya. Yang jadi toksiknya tuh apa gitu. Silahkan, boleh di chat dulu di kolom chat. Ini bukan dalam ber, bukan dalam rangka ini ya, kita
sedang mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain atau membuka aib orang lain, tapi lebih ke sharing untuk saling menguatkan gitu. Mangga, silahkan. Ada yang udah ngasih nih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, yang baru masuk boleh di-sharing ya teman-teman, kata-kata toksik apa atau pengalaman toksik apa yang paling toksik banget gitu menurut kalian yang pernah teman-teman alamin. Oke, yang pertama nih ada dari Kak Miss Nada ya. Ini berarti kata-kata dari orang ya yang dilontarkan ke beliau pastinya. Kamu bakal gitu-gitu aja, nggak usah sok-sokan mau jadi ini itu. Orang-orang toksik itu biasanya beda-beda ya. Ada yang pakai nada tinggi, tapi kata-katanya biasa aja. Ada juga yang pakai kata-kata dalam, tapi nadanya justru lempeng. Kalau jadi orang julid kayak gini nih. Kalau jadi orang antagonis gitu ya, kamu bakal gitu-gitu aja, nggak usah sok-sokan mau jadi ini mau jadi itu. Kayak udah bener aja dalam ngasih contoh. Oke. Oke. Ini berarti silent fighter nih. Ada ya tipe-tipe silent fighter. Toxic experience kayaknya toxic experience-nya Kak Putri ya di dunia kerja di mana-mana dicari-cari terus kesalahannya, bahkan yang sesama karyawan omongannya udah nggak pantas, udah nggak pantas semua padahal udah diem. Oke, ngobrol salah gitu ya, diem juga salah. Oke, udah 8.30 ya teman-teman, silahkan kalau yang masih mau ngetik dan apa namanya sharing terkait dengan toxicity ya, toxicity yang teman-teman alamin itu boleh boleh banget ya. Izin Ana untuk lanjut ya ke tema, ke materi. Oke. Teman-teman kita bahas sedikit ya. Kalau secara psikologi itu memang ada bahasannya atau enggak sih gitu ya. Toxic itu seperti teman-teman udah tahu, ini udah familiar banget bahwa arti toxic itu sendiri kan racun ya teman-teman.
di mana kalau misal ada racun dalam makanan, racun dalam tubuh gitu ya, otomatis membuat sesuatu yang ada di dalamnya itu tidak sehat gitu, unhealthy gitu, di mana dalam konteks kehidupan bukan tentang makanan yang dikonsumsi, tetapi unhealthy-nya itu dalam karakternya mungkin atau apa personalitinya, kepribadiannya atau mungkin kondisi gitu atau hubungan kondisi itu dalam arti kondisi dia sendiri atau kondisi dia dalam uh, masyarakat sosial gitu atau relationship dalam arti ada hubungan antara satu dengan uh, apa teman atau satu dengan pasangan, satu dengan keluarga dan lain sebagainya. Intinya toxic itu adalah unhealthy condition di mana uh, tidak ada istilah hal yang baik gitu ya di dalamnya gitu. Terus ini salah satu psikiater ya, beliau mengatakan namanya Abigail Brenner, beliau mengatakan toxic itu sebetulnya bukan istilah psikologi formal. Jadi dalam istilah psikologi itu bukan yang kayak bipolar gitu ya, ada istilahnya bahwa ini sebuah abnormalitas gitu ya. Terus apalagi borderline disorder gitu ya. Bukan itu. Jadi toxic itu sebetulnya istilah toxic ya, deskriptif tentang bagaimana perasaan seseorang ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu. Maksudnya adalah ekspresi aja sebetulnya. Kayak kayak apa ya? Ungkapan gitu ya. Ekspresi ungkapan ketika seseorang berhadapan dengan orang lain yang membuat tidak nyaman, membuat dia merasa menjadi negatif yang tadinya positif ya. Itu dia toxic gitu. Jadi bukan hal yang teman-teman bisa katakan oh dia itu kayaknya deh penyakitnya toksik gitu ya, bukan bukan seperti itu, toxic disorder gitu misal, tidak ya teman-teman, tidak ada. Nah, toxic ini sendiri ya seringkali bermula dari trauma masa lalu atau tantangan kesehatan mental mendasar yang membutuhkan pengobatan, bukan penghukuman dan penghakiman. Nah, teman-teman, ini yang harus kita sama-sama samakan persepsinya dari awal, dari sekarang, sebelum jauh kita ngobrolin ke gimana cara ngadepinnya ya. Itu hal yang harus kita samakan persepsi. Orang toksik itu pasti punya sebab. Orang toksik pasti punya eh, dia mungkin nggak punya alasan kenapa dia toksik, tapi punya pemicu pastinya ya. Entah tadi trauma masa lalu atau tantangan kesehatan mental yang mendasar, sederhana dia tidak pernah diapresiasi, sesederhana dia tidak pernah eh, apa namanya dimintai maaf ketika dia melakukan dibully gitu misal, terus nggak pernah dimintai maaf gitu, atau mungkin nggak pernah dia dimintai tolong secara wajar gitu. Nah, maka secara otomatis nanti ke depannya juga karena dia tidak pernah punya figur, dia tidak pernah punya pengalaman, dalam otaknya nggak pernah ada eh, kosakata maaf, terima kasih dan tolong ya, akan seperti itu juga gitu. Itu hal-hal yang mental health mendasar itu ya. Sesederhana itu bisa menjadikan dia juga toksik kepada orang lain. Itu ya teman-teman. Dan yang paling inti adalah yang mereka butuhkan apa? Pengobatan. Pengobatan itu bukan kayak pengobatan oleh psikiater gitu ya. Pengobatannya bisa pengobatan sosial, bisa pengobatan apa heart to heart gitu ya. Bisa juga pengalaman gitu ya, pengalaman pengalaman perjalanan hidup yang keras, realitas gitu ya, itu bisa menjadikan dia sembuh dari toxicity gitu. Dan bukan penghakiman dan penghukuman yang dia butuh, karena penghakiman dan penghukuman akan menjadikan toxicity itu lebih parah lagi gitu ya teman-teman. Ini harus satu frame semua nih. Kenapa? Karena supaya hari ini yang kita bahas, yang kita sharing, yang kita diskusikan itu bukan tentang gimana kita menjatuhkan balik si orang toksik ini. Bukan gitu ya, teman-teman. Oke, next. Gimana sih kita mengidentifikasi, how to identify toxic people gitu ya. Ini Everly, biasanya ini George Everly, ini dipanggilnya Everly. Beliau
mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi orang toksik atau kalau kita benar-benar blank nih, ini orang toksik apa enggak ke kita, itu tanya dua hal ke diri kita, ya. Ya, ask yourself the first, apakah si orang ini ya yang kita sedang berhubungan, yang kita sedang ajak komunikasi, itu pernah melakukan ini sebelumnya atau tidak, gitu. Contoh, saya komunikasi, entah ini orang yang baru pertama kali kenal atau udah lama kenal gitu ya. Kalau yang udah lama kenal kita gampang mengidentifikasinya. Ini udah temenan 10 tahun, gampang. Apakah dalam 10 tahun ini dia benar-benar pernah semarah ini sampai mukul, sampai nampar gitu ya. Oh nggak pernah sih, baru kali ini, berarti bisa jadi itu bukan toxicity tapi kesalahan. Karena semua orang punya kesalahan teman-teman, semua orang ya, al insan mahallul khata' wan nisyan ya, dalam istilah bahasa Arab gitu ya, dalam istilah Islam juga pasti seperti itu ya. Orang itu tempatnya salah, tempatnya lupa, dan pasti membuat sebuah kesalahan. Jadi kalau misal 10 tahun kita kenal, satu kali dia nampar gitu ya, itu berarti bukan toxicity. Ya, itu apa namanya? Ada kondisi tertentu pasti yang memicu gitu. Ya, bukan toxicity. Nah, kalau misal orangnya ternyata baru kita kenal, nah gampang nanyainnya ya, cari circle-nya, tanyain circle-nya, apakah memang dia orangnya seperti ini atau enggak gitu ya. Emang sebelumnya pernah kayak gini enggak ke kamu gitu sebagai seorang teman gitu dan lain sebagainya ya. Itu untuk yang pertama, tanyain. Kenapa? Untuk apa menanyakan itu? Tadi untuk kita bisa memaklumi apakah emang ini toxicity atau kesalahan gitu. Karena kesalahan harus apa ya, disikapi dengan maaf gitu ya, tapi kalau toxicity harus disikapi dengan pengobatan tadi ya. Kemudian yang kedua, tanyakan pada diri kita orang tipe apa yang berperilaku seperti ini gitu ya. Contohnya misal apa namanya, pasangankah atau temankah atau kenalankah atau mitra bisniskah atau atau apa ya, apalagi ya, teman deketkah, sahabatkah gitu ya. Maksudnya apa, kalau ada orang yang bersikap cukup SKSD gitu misal, atau mungkin dia yang apa ya, kepo banget gitu, yang bikin kita nggak nyaman, ya, yang bikin kita nggak nyaman. Nah, ini tipe orang-orang seperti ini seharusnya kita jadikan apa? Kita jadikan temankah? Kita jadikan mitra bisnis kah? Kita jadikan apakah gitu ya? Yang pada akhirnya kita jadi tahu, oh sebenarnya dia bukan harus kita jadikan apa-apa gitu. Di sini kita baru akan decide, kita baru akan tahu, memutuskan kita akan continue communication atau cut gitu ya, atau avoid atau hindari orang ini gitu ya. Kalau kita udah tahu nih dua orang ini harus diapain, harus di dua jawaban ini kalau kita udah tahu, kita akan memutuskan, oh ya udah, kita hindari atau kita lanjutkan komunikasi gitu ya. Mengidentifikasinya seperti itu, tanyain ke diri kita gitu ya. Dan yang paling penting ya teman-teman, dari kedua hal ini tadi, berapa lama intensitas kita berkomunikasi ya, kemudian kualitas kita berinteraksi itu juga menentukan. Kalau misal kualitas kita, intensitas kita cuma ketemu satu kali dalam 1 tahun, ya kita nggak bisa dong identify mereka itu atau ngejudge mereka itu toxic gitu ya, kecuali sudah banyak informasi yang datang gitu. Begitupun kualitas. Kalau misal, oh setahun sekali sih, tapi benar-benar nggak pernah kita interaksi yang baik gitu. Ketemunya setahun sekali, udah tiga kali ketemu, berarti udah 3 tahun ketemu, dan itu benar-benar nggak pernah nyaman kalau ketemu sama beliau gitu, ketemu sama dia, ya berarti itu udah fix orangnya toxic. Jadi apa, kuantitas bertemu dan kualitas bertemu ya, berinteraksi itu juga harus kita refleksikan kembali ya. As yourself itu maksudnya adalah sebelum kita judgement orang ini toksik apa enggak, kita harus benar-benar merefleksikan, benar-benar nanya ke diri sendiri. Bukan yang asal judgement karena, oh nggak enak nih perasaan saya nih, pasti ini toksik nih, kayak gitu. Semuanya pasti harus ada indikatornya kan, gitu. Nah, atau boleh juga ini yang lebih spesifik
spesifik. Ini yang lebih spesifik, yang berkaitan dengan diri kita secara langsung, ya. Dan lagi-lagi ini tentang apa namanya, interaksi yang sudah cukup intens, ya. Satu, ketika kita bertemu orang tersebut, apakah secara fisik tuh lelah atau enggak, ya. Emosional kita aman apa enggak gitu ya, setelah menghabiskan waktu bersama mereka, bersama dia, ya. Kalau misal temen ya teman, kalau pasangan ya pasangan gitu ya. Kita lelah enggak? Jujur, saya punya satu teman yang kalau bersama beliau kekuras betul-betul. Energi saya tuh kekuras, kekuras yang capek pokoknya. Dari mulai mata itu udah lelah banget, nggak mau lihat beliau. Terus hati udah gondok banget, sampai tangan tuh harus kayak gini-gini. Aduh, aduh gitu. Dan tipe orang, beliau tuh tipe orang yang kalau ngobrolin sesuatu yang serius itu harus dapat solusinya ketika itu juga. Sampai jam 2 juga nggak bakal kelar gitu, sampai dapat solusinya. Makanya benar-benar harus, aduh ini harus dapat solusi cepet-cepet nih gitu. Saya punya teman seperti itu, rekan-rekan kerja gitu ya, yang tapi nggak saya hindari gitu, tapi intensitas ketemunya aja yang dikurangin gitu. Nah, eh, jujur gitu ya, bagi saya beliau itu personally toxic, meskipun secara profesional enggak gitu, tapi personally itu cukup toksik gitu ya. Nanti boleh kita ceritain lebih lanjutnya kenapa toksiknya ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu merasa tidak nyaman mengetahui bahwa kamu akan berinteraksi dengan orang tersebut? Ya, sering nggak sih teman-teman ngerasain, aduh ada pimpinan misal toksik nih pimpinannya, terus aduh ada pak ini, udah deg-degan dari mulai mau maju, mau jalan kerja aja udah deg-degan gitu, mau jalan mau apa seminggu sebelumnya mau ngerjain sesuatu yang nanti akan diperiksa sama beliau itu udah deg-degan gitu ya. Kalau deg-degannya karena beliau berwibawa sama beliau toksik itu pasti beda ya teman-teman, pasti teman-teman ngerasain sendiri apa perbedaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah berinteraksi dengan mereka apakah kamu merasa berkurang rasa percaya diri atau kurang enjoy? Ya, kenapa dikatakan toksik? Karena orang toksik itu biasanya benar-benar menggerus, menggerus itu tadi fisik kita, energi kita, emosional kita, ya. Dan yang kalah nggak kalah penting itu kepercayaan diri kita juga jadi kayak berkurang. Teman-teman mungkin sering ya dengar gaslighting ya, ketika kita ngadu nih sama orang gitu kan, ini tadi kayaknya anak kesel, apa saya kesel deh sama si ini sama si ini sama si ini dan lain sebagainya. Orang toksik tuh malah balikin gitu, ih kayaknya mereka kayak gini karena kamu tahu, kan kamunya sendiri yang suka begini, kan kamunya sendiri. Kita melaporkan diri sebagai korban seakan-akan kita yang jadi korban, dan kita bertanya sama diri sendiri bahwa oh iya ya, kayaknya ya saya deh yang salah, saya deh yang salah, saya deh yang salah gitu. Atau mungkin ngasih sesuatu yang kita udah pede banget, ini udah passion saya banget, ini udah dikerjain dalam seminggu gitu. Terus kita ngadep ke beliau gitu untuk benar-benar diperiksa gitu. Terus oh ini mah anak SD juga bisa gitu. Hal-hal seperti itu ya, jangankan kepercayaan diri itu udah mentalnya kena banget gitu ya. Jadi setelah ketemu orang ini, kepercayaan diri kita masih tetap ajeg, naik atau justru terjun seterjun-terjunnya. Tuh, kalau terjun banget fix ya, itu orangnya toksik. Kecuali kalau misal memang beliau ahli, terus kita juga masih belajar, itu beda lagi, beda cerita gitu ya. Tapi kalau misal setiap proyek kita sesalah itu, kita serendah itu teman-teman bisa membedakan sendirilah ya, mana yang toksik, mana yang memang ingin memberikan kita pelajaran ya. Terus yang selanjutnya, apakah kamu merasa bingung dengan keyakinan atau batasanmu setelah berinteraksi dengan mereka? Ya, kita yakin nih, udah seyakin-yakinnya ya. Digoyangin lah sama orang-orang toksik ini. Karena orang toksik itu bisa banget membuat kita ya yang tadinya yakin 100% menjadi tidak yakin 100% gitu. Kenapa? Hanya dengan kata-kata. Bahkan ada orang gitu ya yang cukup toksik, dari mulai gesturnya aja udah toksik. Cuma ngeliat dengan kayak apa tuh? eh Side eyes gitu ya. Benar-benar kayak cuma diliatin dari atas sampai bawah.
yang kita tadinya punya keyakinan kita bisa ya 100% kita terbalik jadi nggak bisa. Jadi 100% nggak bisa gitu ya. Ya bahkan even keyakinan yang sifatnya eh akidah. Bisa jadi orang-orang toksik itu ada beberapa gitu ya orang yang toksik dalam hal akidah. Contoh kayak ya alim bet lu gitu. Udah yakin kita mau berhijrah, kita udah yakin kita mau berjilbab, udah yakin kita mau lebih baik hari ini. Ternyata ya tadi kayak kasus-kasusnya itu gitu ya. Emang lu udah beneran mau ngasih contoh gitu. Emang lu udah bener mau hijrah gitu. Ya paling besok juga bikinian lagi gitu. Ya paling besok juga gini gitu dan lain sebagainya. Semuanya diutarakan kepada orang-orang yang tadinya kita yakin untuk berhijrah dan yakin banget bahwa oh kalau kita hijrah itu bakal dikasih sesuatu yang lebih baik sama Allah gitu misalnya. Terus dia gampang. Ya lihat aja besok bakal gak Allah kasih. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh. Itu udah bagian dari unsupport person ya, toxic ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, apakah kamu frustasi karena kebutuhan, pikiran dan perasaanmu tidak dianggap penting? Ya, tadi ngerasa kita nggak ada apa-apanya. Kalau udah ketemu sama dia, kita nggak ada apa-apanya. Saya pengalaman juga ya di orang yang sama yang tadi saya bilang, yang tadi saya ceritain. Hampir kalau ditanya, nih beliau ada nggak di 1 sampai 5? Ada banget gitu ya. Meskipun ya saya masih berteman sekarang. Ada banget 1 sampai 5 ini. Kenapa? Karena saya ketika ngobrol itu beliau harus bener-bener kayak ya kamu tahu itu dari mana? Emang ada literasinya? Emang ada penelitiannya? Nggak boleh tahu ngobrol kalau nggak ada referensinya. Digituin dan itu tuh kayak oh masya Allah, iya ya, bener sih, bener saya nggak ada harganya, bener saya nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada ilmunya gitu. eh apa di waktu yang lain kadang suka ngerasa oh jadi pemicu buat belajar nih gitu. Beruntung nih ada dia nih gitu yang suka seneng banget ngomongin referensi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain selalu ngerasa terjatuhkan dan oh nggak boleh ya kalau saya beropini gitu. Opini aja, nggak usah ngomongin hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu dan lain sebagainya. Itu ya. Itu coba teman-teman tanyain ke diri teman-teman sendiri. Kalau misal memang ada 3 dari 5 ini berarti orang itu memang sudah cukup harus kita labeli toxic dan ya harus kita hadapi nantinya. Gimana hadapinnya? Next kita bicarakan ya. Dan yang paling penting teman-teman dari yang 5 ini kita nggak boleh eh, apa namanya hanya kita aja yang merasakan. Karena orang toksik itu biasanya nggak ke 1 orang, nggak ke 2 orang. Jadi kalau misal ada orang yang melakukan toxicity itu ke kita aja, itu harus kita cari tahu lagi gitu. Cari tahu lagi itu kenapa? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan dia? Gitu. Kenapa kalau orang yang beneran toxicity emang secara personal udah kayak gitu bentukannya gitu ya, udah udah terbentuk dari pola asuh, dari pola dia komunikasi, dari pola dia pengalaman hidup ya sampai bisa terbentuk seperti itu biasanya nggak ke 1 orang aja. Maka kita harus menanyakan juga ke orang lain, ini orang seperti ini apa enggak ke kamu? Kamu ngerasain kayak gini nggak kalau ketemu orang ini gitu. Jadi kalau tadi udah kita rasain ada 3 poin dari 5 poin ini ya jangan cukup dan jangan berhenti di situ aja. Tapi coba tanyain entah itu ke rekan kerja, entah itu ke teman-teman yang dekat circle-circle-nya dia gitu ya. Kenapa? Karena kita lagi-lagi nggak boleh asal judgement karena itu perasaan kita aja gitu ya. Kemudian ini ciri-cirinya ya orang-orang yang toksik. Hmm, satu, suka mengkritik tapi tidak suka dikritik. Itu salah satunya. Meskipun banyak lagi hal-hal yang toksik-toksik lainnya, termasuk dalam toxic parent atau toxic family atau toxic apalagi toxic relationship yang sifatnya deket banget seperti sahabat sama pasangan gitu ya. Nah, tapi ini secara umum
secara umum. Bisa itu kita pernah ketemu, bisa itu 2-3 kali ketemu, atau mungkin udah sering gitu ya. Orang ya, dengan karakter yang toksik itu mereka seneng banget kritik, tapi nggak suka dikritik. Ya itu udah hal yang lazim kayaknya kita temuin ya, karena bisa jadi manusia itu mostly kayak gitu, mostly orang kayak gitu banyak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sering merendahkan dan meremehkan. Merendahkan dan meremehkan dalam arti bukan yang eh, nggak sengaja ngobrol gitu ya, tapi memang bermaksud untuk merendahkan dan meremehkan. Kalau ada orang yang ngangkat muji sekali aja, terus dia langsung, tapi kan gini tahu, tapi kan gitu tahu gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita maafkan karena memang sudah ada maksud gitu ya, bukan yang aduh nggak sengaja nih menyinggung tentang anak padahal ini habis keguguran gitu, itu kan nggak sengaja tuh. Tapi kalau misal orang yang toksik sengaja betul-betul ditanya, kemarin eh, kegugurannya gimana gitu, malah dibahas gitu misalnya, emang bermaksud untuk merendahkan gitu. Apalagi habis itu mungkin itu kali ya kurang olahraga kali kamu, atau mungkin sebelum-sebelumnya gini kali dan lain sebagainya. Udah malah ngasih apa namanya eh pandangan-pandangan dan opini-opini pribadi yang menyudutkan gitu. Tidak punya empati. Ya, tidak punya empati ini mah sebuah kepastian ya. Orang toksik itu biasanya justru kenapa dia toksik? Karena kepekaan sama keempatiannya itu kalau nggak tipis ya mati gitu. Kalau nggak tipis ya mati. Tetapi percayalah bahwa fitrahnya manusia itu pasti bisa kembali, ya pasti bisa kembali meskipun setoksik apapun gitu ya, dia pasti bisa kembali fitrahnya secara fitrah. Itu yang harus kita percayai. Nah, kemudian yang selanjutnya mengontrol dan memanipulasi orang lain. Saya belum pernah sih ketemu orang yang parah banget ya. Parah banget itu dalam arti sampai betul-betul dua wajah gitu ya. Dua wajah, depan kita gimana, belakang kita gimana. Saya belum pernah ketemu dan belum pernah mengalami. Tapi ada ya kisah teman saya yang betul-betul eh, mengalami ini, dan dia fight banget dengan orang ini gitu ya. Dan orang ini yang pada akhirnya ya udah dia memutuskan untuk keluar dari circle itu, yang pada akhirnya oh iya ternyata titik permasalahan hidup dia itu orang yang manipulatif ini gitu. Ya, dan teman-teman boleh lagi sharing, sok sekarang boleh lagi saya ngobrol juga sharing kalau misal teman-teman punya orang yang manipulatif. Ya, untuk apa kita lihat emang betul dia tuh toksik, atau apakah emang harus dihindari, atau ya harus dideketin justru gitu ya. Terus yang selanjutnya menimbulkan suasana negatif. Ya, kelihatan kalau orang toksik itu dia dia datang tuh auranya langsung badan kita agak panas, hati kita agak panas, itu pasti datangnya orang toksik itu ya. Sulit untuk meminta maaf. Lagi-lagi saya bilang tadi, orang-orang yang sulit minta maaf itu pasti karena dia nggak pernah dimintai maaf dulu saat disakiti gitu ya. Terus merasa paling benar dan susah banget, paling susah ngingetin orang yang merasa paling benar. Ya, kemudian penghasut. Mungkin ini agak jahat ya, kalau agak jahat penghapus bahasanya penghasut. Maksudnya adalah dia cukup provokatif ya. Provokatif itu dia mempengaruhi orang-orang untuk benci kita, mempengaruhi orang, gampang banget mempengaruhi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Yaitu orang-orang yang toksik. Masih banyak lagi kok tanda-tandanya yang mungkin teman-teman juga udah ngerasain secara pribadi gitu ya. Entah itu di tempat kerja atau di mana. Nah, lagi-lagi ada sebab daripada toksisitinya seseorang. Meskipun bukan yang secara ilmiah itu jadi sebuah penyakit ya, tetapi em, ya tidak ada apa namanya istilahnya apa ya? Apa istilah bahasa Indonesianya ya? Intinya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab gitu intinya. Ya. Yang pertama mungkin
trauma masa masa lalu, entah itu masa kecil, entah itu juga masa remaja, ya, atau mungkin trauma kemarin hari ini bisa jadi toksik gitu, itu bisa jadi, atau delay trauma yang dulu kecil banget, baru kerasanya sekarang, baru timbul apa tanda-tandanya dan gejala-gejalanya sekarang gitu. Terus low self esteem. Ini nih, ini nih yang paling saya rasakan sulit menghadapi orang low self esteem, ya. Mereka akan toksik sama diri mereka sendiri. Bahkan sama mereka bukan toksik sama orang lain, bahkan mereka toksik sama diri mereka sendiri. Ini sering banget saya temuin di murid-murid saya gitu ya. Jadi beberapa murid-murid yang kita bimbing gitu kan, kita motivasi untuk bisa bangkit dari yang mulai 0 sampai dengan 10 gitu ya, atau mungkin dari A sampai Z kita urusin ya. Yang paling sulit untuk dikendalikan adalah orang yang low self esteem. Dia tuh bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Dia itu bahkan ya jadinya merendahkan orang lain, mencari temen ya untuk menjadi rendah bersama-sama gitu ya, untuk menjadi tidak berharga bersama-sama ya. Bahkan dia akan apa namanya? Merendahkan dirinya terus-menerus gitu. Sebanyak apapun pujian dari kita, sebanyak apapun motivasi dari kita, ya, itu dia justru malah ya udah, saya nggak bisa apa-apa, saya juga nggak punya apa-apa, pasti saya gini, pasti saya gitu, gitu. Dia udah kayak dukun, menerawang masa depannya kayak apa. Gitu ya. Ini baru aja terjadi ketika teman-teman, ketika apa namanya anak-anak saya tuh punya kesempatan untuk ikut beasiswa perintis ya. Itu kan cukup lumayan ya kalau untuk beasiswa perintis itu. Saya motivasi, saya urusin ini itunya dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya ya dia cuma bilang ya saya sih nggak yakin ya bisa masuk ya gitu. Ya udah, pada akhirnya teman-teman yang lain juga pada bilang oh ini kesempatannya cuma satu doang dari ribu-ribuan orang, ya nggak mungkin sih ya. Ya udah deh, ya udah, itu teman-temannya samping kanan kirinya juga ikut-ikutan dan membuat saya jadi bingung, ini anak harus dibawa ngobrol nih, ini anak harus diangkat nih, gimana caranya biar dia self esteemnya ningkat lagi gitu. Dan ya titiknya bukan di dia kita hilangin toksiknya, tapi apa low self esteemnya yang kita arahin, yang kita apa namanya kelola supaya bisa lebih baik gitu. Atau personality disorder itu mungkin bagi orang-orang yang misal bipolar gitu ya, terus mood swing, otomatis ketika mood swing itu bikin toksik orang lain gitu. Terus unresolved issues, isu-isu yang tidak selesai ya. Isu-isu yang tidak selesai itu ya bisa tadi pengasuhan, pola pengasuhan, bisa juga hmm, pertemanan, ya bullying yang tidak pernah terputuskan, atau hal-hal yang sifatnya apa labeling sosial masyarakat gitu ya, biasanya suka nge-labelin kita apa gitu ya, belum selesai itu isu-isu itu ya, biasanya ya udah akan menjadi toksik kepada orang lain. Oh, itu ya, jadi eh, bahasan yang udah kita bahas tadi, dari mulai sebab, dari mulai tanda-tandanya apa, terus apa mengidentifikasinya seperti apa. Nah, sekarang gimana cara menghadapinya ya, harus satu lagi-lagi Ana ingatkan, harus satu frame bahwa mereka itu bukan untuk dihakimi, bukan juga untuk apa namanya dijudge gitu ya. Ya kita lihat bagaimana Allah eh, memberikan kita guiding yang udah dari jauh-jauh hari sebelum kata toxic ini happening banget ya. Allah udah jauh-jauh hari ngasih kita guide gitu. Ini di surah Al-An'am ayat 199 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Lagi-lagi saya tadi bilang kalau orang lagi toksik itu dia entah yang tertoksiki gitu ya atau yang lagi toksiknya itu suka hilang
apa namanya rasionalitasnya. Makanya jadinya jahil, jadinya suka bodoh gitu ya. Nah, kalau orang-orang toksik ini nih dalam Al-Quran tuh lebih dikenal sebagai orang-orang yang jahil. Ya, bukan jahil secara ilmu pengetahuan atau IQ, tapi secara sikap, attitude-nya. Sama seperti orang jahil apa jahiliyah. Orang pada masa apa kafir-kafir Quraisy itu bukan mereka secara intelektual bodoh, tapi secara akidah yang bodoh. Ya pun dalam konteks ini orang-orang yang toksik itu bukan secara akademik mereka bodoh, tetapi secara attitude mereka betul-betul kering gitu ya. Nah dalam Al-Quran di bahasanya itu jahil juga ya. Nah katakan Allah katakan dalam Al-Quran khudil afwa, itu step pertama. Ya, step pertama. Jadi Allah berikan step-stepnya nih langsung dalam Al-Quran. Khudil afwa. Khudil afwa itu maksudnya afwan dari kata afwan. Nah, artinya memaafkan. Maka maafkanlah gitu ya. Maka maafkanlah. Maafkanlah mereka gitu ya. Maafkanlah itu maksudnya seperti apa? Ya inilah yang eh, apa namanya yang saya suka dari kolaborasi antara Quran sama psikologi gitu ya. Jadi psikologi itu memberikan kita apa namanya tuh cara detailnya gitu ya. Kalau Quran itu secara generalnya ngasih. Secara general dikasih nih guidance-nya kayak gini. Terus nanti psikologi tuh ngasih step-stepnya. Khudil afwa. Khudil afwa itu maafkanlah. Di psikologi kan ada forgiveness gitu ya. Memaafkan. Bahwa memaafkan itu bukan tentang orang yang toksiknya, tetapi memaafkan itu sesungguhnya menyembuhkan kita sendiri, ya kan? Memaafkan itu bukan berarti kita jadi baik sama orang yang toksik ini. Memaafkan itu bukan berarti kita apa namanya membiarkan mereka melakukan itu terus menerus, bukan kan? Ya, ini ya psikologi memberikan kita apa namanya eh, apa cara gitu ya, bahwa orang yang toksik ke kita gitu ya dimaafkan dengan cara apa ya kita ambil gap dari dia, kita ambil apa namanya jarak untuk apa, untuk fokus on ourselves gitu, kita fokus sama diri kita sendiri ya. In ahsantum li anfusikum, ya kalau kita berbuat baik maka kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri kok gitu, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa ya, even itu bukan untuk Allah juga kebaikan itu kembalinya gitu, tapi untuk siapa, untuk kita. Begitupun dengan memaafkan itu mungkin rasanya pasti berat gitu, tapi memaafkan itu bukan berarti kita apa namanya membiarkan dia mengulang terus menerus ya. Bisa jadi ada momen, ada waktu di mana kita harus meninggalkan gitu ya. Untuk apa? Untuk kita memaafkan dia dan fokus dengan diri kita sendiri gitu ya. Terus yang kedua stepnya, meskipun ini susah banget ya, memaafkan itu susah banget pastinya. Ya, tetapi lagi-lagi bukan berarti kita harus memaafkan secara total. Oh, memaafkan itu berarti harus ketemu lagi, harus senyum lagi, bukan ya. Nah, tapi memaafkan itu benar-benar kita menerima bahwa oh iya, dia orangnya kayak gini, saya ternyata diginiin gitu ya. Saya ternyata diginiin. Oh, saya rugi nggak ya diginiin? Sakit hati sih, tapi mungkin kerugiannya sekian persen gitu ya. Oh, mungkin hidup saya tuh jadi apa namanya belok dikit, tapi bisa kok dibelokin lagi gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang harus dilakukan sama kita ketika berusaha memaafkan. Ya, kemudian yang selanjutnya wa'mur bil urfi. Step keduanya adalah Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan. Entah kebaikan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, atau untuk orang lain, atau untuk orang yang toksik. Itu level up ya. Udah level yang tinggi banget kalau orang ditoksikin terus bisa berbuat baik ke orang banget ya. Tetapi di sini general, general dalam arti ya udah sesuai yang bisa kita lakukan aja. Yang bisa kita lakukan ternyata menghindari orang toksik ini dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang lain, karena kita nggak suka ditoksikin, maka kita nggak boleh toksik gitu. Nah itu Allah nyuruh kita untuk berbuat baik
ya, sebagai healing, sebagai pengobatan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa'rid anil jahilin. Oh, orang jahil itu, orang toksik itu bodoh amat dia mau ngapain, bodoh amat dia mau kayak apa, terserah gitu ya. Nah, disinilah kenapa ada orang-orang yang selalu apa menegaskan ya. Banyak juga psikolog yang memberikan saran, bukan memberikan saran lagi, memang menyarankan atau mengharuskan kita tuh keluar dari lingkaran toksik itu. Wa'ridu anil jahilin. Ya, jadi benar-benar dihindari, betul-betul di-cut, betul-betul diberikan apa namanya sinyal bahwa kita nggak suka diginiin, bahwa kita udah nggak usah lagi ketemu, bahwa kita udah nggak cocok lagi, kita akan saling menyakiti kalau ketemu terus gitu-gitu ya. Ini wa'arid anil jahilin, ada guidance ya dari Allah, orang-orang yang sudah menyakiti kita berkali-kali ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hijrah, itu bagian dari keluar dari lingkaran yang toksik, tidak bisa memberikan pertumbuhan pada dakwah ketika itu, tidak bisa menumbuhkan politik juga, bahkan apalagi untuk persebaran Islam dan dakwahnya Rasulullah gitu. Ya, jadi step ketiga, boleh kok ada momen kita harus benar-benar keluar dari apa toxicity itu ya, mengambil jarak, bahkan mengkat komunikasi, betul-betul bukan bukan memutus silaturahmi ini mah, tapi betul-betul memutus rantai toxicity gitu. Kemudian ada lagi, kalau kita toksik itu kebanyakan tadi yang saya baca itu tuh teman-teman ditoksikin oleh verbal kan, ya kan. Nah, di sini ada nih ayat ya di surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haulan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hambaku, hamba-hambanya Allah yang berjalan di atas muka bumi ini secara arogan, dengan sombong, ya, gitu ya, maka harus bilang apa? Salama. Harus bilang apa? Peace. Damai, damai, damai. Gitu ya. Intinya harus dibawa enjoy. Intinya harus di betul-betul di apa namanya? Diambil positif gitu. Kalau mereka negatif, kita ambil positif. Kalau mereka bilang apa namanya, ih kamu gini, ih kamu gitu, ih kamu gini, berusahalah untuk balas dengan hal yang positif. Kalau misal mereka bilang, oh ya kamu apa namanya, hari ini apa ya, menor banget ya gitu. Nah, maka balaslah dengan hal yang positif gitu. Oh iya, Mbak cantik banget gitu. Misal dibalikin dengan hal yang positif. Ya, qalu salama, peace, damai, damai, damai gitu ya. Kalau bahasa Qurannya. Ya, terus ada satu perkataan lagi dari salah satu ulama, nataqas safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatika sukut. Eh, safih itu adalah kata lain dari jahil ya. eh Natokos safih, kalau orang bodoh itu berbicara, fala tujibhu. Kalau orang yang toksik itu berbicara atau menyudutkan, fala tujibhu, maka jangan dibales, jangan direspon gitu ya, jangan reaktif istilahnya. Nah, fa khairum min ijabatika sukut ya, maka lebih baik bagi kamu itu diam gitu. Ya, diem itu maksudnya seperti apa? Diem kita jangan diem yang oh ya udah saya pasrah, bukan. Tapi observe. Observe itu maksudnya dilihat bagaimana sih sebenarnya dia kenapa bisa sih kayak gini? Apa sih yang sebenarnya membuat dia seperti ini? Gitu. Kita harus observasi gitu. Jadi daripada kita langsung bulat-bulat nelen apa yang mereka katakan, lebih baik kita mengobservasi. Oh, kenapa yang keluar itu ya? Contoh, ih dasar lu kamu ya bandit banget gitu. Misal ngobrolnya udah ini, ini pasti kosakata ini pasti abis kenapa bisa keluar ya kosakata ini? Pasti karena dia entah abis nonton yang hal-hal sifatnya ada banditnya, atau mungkin dia juga abis dikatain bandit, atau mungkin dia juga apa dan lain sebagainya. Apa yang keluar dari mereka pasti
pernah masuk gitu. Ya, jadi observe deh. Fala tujibhu itu maksudnya jangan reaktif, tapi coba direspon dengan observasi. Kita observasi betul-betul apakah orang ini melakukan ini benar-benar ke kita atau hanya butuh orang yang apa namanya butuh orang untuk melampiaskan amarahnya aja gitu ya teman-teman. Itu guidance-nya Allah. Itu kan general banget ya teman-teman, general banget. Nah maka lebih spesifiknya ini how to deal with them. Gimana nih cara apa namanya dealingnya gimana? Gimana cara damainya sama mereka ya? Sebenarnya agak kurang kalau ngobrolin orang toksik susah untuk kita berharap mereka bisa damai sama kita ya. Tetapi yang justru harus damai itu kita sama mereka. Caranya gimana? Ya ini set boundaries. Jadi tentukan layer dalam kehidupan kita. Ini kalau teman-teman pernah ngeliat channelnya Mbak Analisa ya, itu pasti teman-teman pernah lihat yang ini. Beliau ngobrolin layer ini. Dan ini 2021 itu saya lakukan dan benar-benar ngilangin overthinking, ngilangin stres gitu ya, dengan cara nerapin si layer ini ya. Jadi bahkan pernah saya sampai tempelin stick note di mana-mana, layer satu saya ini, layer 2 saya ini, layer 3 saya ini. Kalau ada permasalahan yang datang ke saya baru akan lihat, oh ini layer berapa ya? Harus segimana ya saya mikirinnya, harus segimana saya sedihnya gitu. Nah, apa namanya teman-teman boleh nih buat layer pertama itu adalah orang yang paling dekat dengan kita ya. Layer tuh maksudnya lapisan ya, lapisan terdekat kita itu siapa sih sebenarnya gitu ya. Lapisan terdekat kita ternyata keluarga gitu, misal keluarga kita ibu bapak, ada yang mungkin apa lapisan pertamanya cuma ibu aja, ada yang langsung anak aja lapisan pertamanya, ada yang langsung pasangan gitu ya. Layer orang di setiap kehidupan orang itu beda-beda, ada yang layernya bahkan bukan keluarga, layernya temen langsung, layernya sahabat gitu, layernya temen, layer satunya temen kerja gitu misalnya, karena dia tidak punya sosok keluarga misal. Jadi semua orang beda-beda punya layer satunya. Intinya layer satu itu adalah orang-orang yang satu pikiran, dua waktu, tiga tenaga, empat materi dan lain sebagainya yang kita miliki itu harus sepenuhnya untuk mereka, harus sepenuhnya untuk apa namanya eh untuk dialokasikan ke mereka gitu ya. Nah, termasuk layer pertama kita yang paling inti itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, jadi si layer pertama ini tadi kalau ada toxicity yang masuk gitu ya, dan yang melakukan itu ada di layer pertama ya, misal misal kita harus ngabisin pikiran dan waktu kita untuk menyelesaikannya segera gitu ya. Kenapa kita harus set boundaries ya? Kenapa kita harus nentuin layer-layer ini? Karena apa? Karena kita harus menentukan ini si toxicity-nya mau kita abaikan atau mau kita selesaikan. Ya, kalau misal ternyata orang yang ada di layer pertama yang melakukan toxicity, maka segera kerahkan waktu, pikiran, tenaga untuk menyelesaikan toxicity itu. Ya, gitu. Nah, kemudian layer kedua itu siapa biasanya ya? Kalau idealnya ya, idealnya kan tadi layer pertama itu keluarga gitu ya. Terus tuh siapa lagi pasangan dan lain sebagainya. Yang nempel ke kita, yang deket banget ke kita. Layer keduanya sahabat, teman yang mungkin waktu dan pikiran kita itu ke mereka hanya terikat tetapi tidak sepenuhnya gitu ya, terikat tapi nggak terikat darah istilahnya gitu ya. Terus yang layer ketiganya mungkin bisa jadi teman kerja yang dia tuh ada, kalau waktu tuh part time gitu ya, waktunya udah jelas, oh ketemunya kapan dari pagi sampai sore gitu, oh ketemunya kapan dari siang sampai, kalau shiftnya si sore mungkin siang sampai malam kayak gitu tuh ya. Jadi tentukan layer pertama, kedua, sama ketiga kita itu siapa aja, yang sehingga kalau orang yang kedua nih datang
ada memberikan toxicity ke kita, oh teman kah itu, mungkin sahabat kah gitu, mungkin maka kita harus memberikan responnya sebagaimana layernya. Jangan menghabiskan waktu untuk layer keempat gitu. Misal layer keempat itu siapa? Layer keempat itu orang yang di luar kita, artis lah gitu, yang gak ada hubungannya sama kita sama sekali gitu. Atau mungkin tetangga gitu. Jadi kan mereka itu layer keempat gitu. Kalau mereka ngobrol, ih kok belum nikah sih? Oh, ih kok belum punya anak sih? Ih kok belum ini, toksik banget hidupnya. Kita harus menyikapi mereka seperti apa? Ya, seperti kita menghabiskan pikiran dan waktu untuk mereka juga gitu. Apakah kita ngasih uang ke mereka? Enggak kan? Apakah kita bekerja untuk mereka? Enggak juga kan? Segitu juga kita menyikapi toxicity mereka. Oh, toxicity mereka datang nih ke kita. Ya udah kita hadapin aja sama seperti kita ngasih energi. Ya, pekerjaan kita juga enggak buat mereka gitu, kan? Nah, itulah yang pertama, set boundaries. Jadi layer-layer itu ya digunakan untuk kita menyikapi kehidupan kita untuk berjuang juga untuk layer-layer itu, maka toxicity juga sama harus datang, harus kita sikapi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita habiskan waktu dan pikiran ternyata bukan untuk orang yang ada di layer yang tepat gitu. Layer pertama kita orang tua, tapi kita galaunya minta ampun kalau misal artis ini kena skandal gitu misal. Berarti layar pertama kita bukan orang tua kalau gitu. Jadi jangan bohong sama diri sendiri. Ya, be honest to yourself. Siapa layar pertama, siapa layar kedua, siapa layar ketiga gitu. Ya. Oh, maaf, ada warning. Baterainya low. Sebentar. Mana ya? Oh, ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, kalau misal toxicity itu sudah ada di level yang cukup apa eh, mengganggu, sudah mulai membuat kita lelah, intensitas ketemunya juga banyak ya, limit kontaknya. Ada waktu di mana oh saya nggak mau angkat telepon dari ini, oh harus ganti nomor kayaknya ya, atau mungkin harus apa namanya menghindari dan lain sebagainya. Itu limit kontak ya. Terus harus apa namanya asertif, terus use strategic empathy. Kita harus tadi observe, terus menggunakan empati kita. Empati kita tuh maksudnya adalah kita memposisikan diri sebagai orang lain, bukan orang yang sedang ditoksikin atau orang yang sedang toksik ya. Dengan cara seperti itu, dengan cara kita empati itu kita bisa memahami kenapa dia seperti ini dan kenapa dia seperti itu gitu ya. Dan yang paling terakhir ini yang paling sulit untuk banyak orang. Don't expect change. Jangan terlalu berharap adanya perubahan. Ya, kenapa? Karena perubahan-perubahan itu perlu proses. Kalau kita harapannya itu besar, maka otomatis proses yang kita inginkan juga harus cepat gitu. Kalau kita harapannya itu apa namanya pertengahan gitu ya, maka ya prosesnya juga pertengahan. Jadi jangan terlalu berharap bahwa orang ini akan berubah gitu. Bukan berarti berharap itu kita udah nggak usah berharap deh, emang dia mah gitu, itu namanya judgment. Tapi berharap kita itu harus sambil uh, guiding gitu, harus sambil berjalan, sambil memberikan impact ke orang toksik itu, sambil kita kalau dalam Islam itu kita tahu keajaiban berdoa. Nah, sambil kita doain, sambil kita betul-betul punya stepnya.
oh 1 minggu ini nggak mau ketemu deh biar tak dia tahu nih sinyalnya saya tuh nggak suka diginiin. Oh nggak mau saya angkat deh biar dia tuh tahu bahwa dia tuh salah dan lain sebagainya. Ya, itu hanya memberikan sinyal aja, tapi jangan berharap untuk berubah gitu ya. Yang kita bisa adalah betul-betul doakan, doakan, doakan. Dan kalau udah ada di tahap tidak bisa untuk berubah gitu ya, dan kita sudah ada di titik yang eh, terendahkan, betul-betul tidak tertolong, ya maka cut, betul-betul cut. Ya, kenapa? Karena love yourself ya. Jadi lebih baik kita betul-betul fokus on ourselves daripada ngabisin energi. Gitu, ngabisin energi dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan orang-orang toksik seperti ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada di pengalaman-pengalaman teman-teman ya, ya, yang sifatnya berhubungan dengan cara menghadapi mereka ya, atau pengalaman oh pakai cara ini nih efektif banget soalnya kemarin saya juga gini gini gini, itu boleh banget di-share. Mangga silahkan di open mic-nya dan yuk kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sesi tanya jawab buat dulu yang ingin bertanya bahkan bisa langsung open mic ataupun juga bisa langsung di kolom chat. Silakan teman-teman, kita sampai 2145 kali ya. Teman-teman mungkin banyak, kalau ada banyak pertanyaan masih ada waktu, silahkan yang mau bertanya baik open mic maupun baik kolom chat. Ini kayaknya udah ada yang nanya di kolom chat ya. Oke, udah ada nih. Saya lagi baca-bacain yang tadi sih, yang di awal belum kebaca. Oke, izin saya bacain ya, Elias ya. Satu, orang toksik, apakah mereka tahu kalau mereka itu toksik? Dua, apakah ketika kita beri nasihat kepada orang toksik, mereka akan terima? Karena salah satu ciri mereka kan merasa paling benar, sombong, dan susah minta maaf. Oke, eh, ini kembali ke pengalaman saya secara pribadi ya. Ada orang yang toksik. Dia tahu bahwa dia itu toksik. Ya, toksik dalam arti bukan yang dia mengakui ya bahwa dia itu toksik, tapi toxicity-nya dia contoh kayak suka ngekat orang ketika berbicara, terus dia nggak mau empati, terus dia juga ini yang tadi teman saya ceritain ya, dia juga apa namanya naik terus itunya apa ya bukan temperamen sih pokoknya nada dan lain sebagainya itu naik terus padahal kita lagi santai-santai terus dia kayak naik terus dia tahu dia tahu kok dan dia benar-benar menyadari itu gitu cuman lagi-lagi apa yang dibentuk dibentuk 20 tahun 30 tahun gitu ya itu susah untuk dirubah dalam 1 tahun 2 tahun gitu dia tahu ya dia tahu dia dia itu cukup toksik dalam hal-hal itu gitu. Nah, kemudian apakah dia mau menerima apa namanya masukan? Itu prosesnya butuh lama. Ada momen di mana orang legowo dengan dikasih masukan, tapi mostly kebanyakan ya itu mereka tidak akan menerima. Yang paling efektif untuk mereka itu biasanya adalah sanksi sosial. Sanksi sosial dalam arti kalau lingkungannya itu sekolah gitu ya, maka yang bisa memberikan efek jerak ke dia itu bukan personal orang-orang 1 2 orang gitu ya, tapi bisa jadi peraturan gitu, atau mungkin apa namanya sanksi sosial itu kalau udah
bukan dilakukan, diperlakukan udah sama berjamaah gitu ya, baru dia akan sadar. Tapi kalau person to person itu akan sulit. Nah, terus kalau untuk susah minta maaf, lagi-lagi itu proses proses banget. Susah itu bukan berarti dia tidak akan bisa, tapi butuh proses. Yang saya rasakan ke orang tersebut, saya betul-betul harus minta maaf meskipun saya nggak salah. Saya harus minta maaf, even itu hanya untuk minta tolong. Teh, minta maaf ya, aku mau nyuruh, boleh nggak? Gitu. Emang sih ada momen saya ngerasa kok rendah banget ya, tapi itu impactful. Betul-betul itu impactful bagi beliau gitu. Sampai beliau pernah bilang, ih kok kamu minta maaf terus deh gitu. Emang kamu salah? Enggak sih, emang salah ya kalau minta maaf gitu. Saya bilang gitu. Yang pada akhirnya dia nggak enak kalau nggak minta maaf gitu. Dan ada momen di mana saya pernah kayak apa ya, bukan party sih, lebih ke selebrasi gitu ya, di mana beliau itu minta maaf ke orang sebelahnya ya. Oh iya, minta maaf ya, sambil malu-malu kayak gitu. Terus saya datang ke rumah ke asrama sambil bilang, oh kamu tadi minta maaf ya sama teman kamu gitu. Ih kenapa sih emang gitu? Saya nggak pantas ya buat minta maaf ya. Kok saya jadi julid ya? Enggak, bukan, bukan nggak pantas. Ya angkat jempol 4 deh, 5 deh, 6 deh gitu. Jempolnya buat kamu gitu. Jadi memang perlu waktu. Kalau masalah minta maaf perlu waktu dan perlu stimulus gitu. Kenapa? Karena ya tadi dia bukan nggak bisa minta maaf, tapi mungkin nggak punya rekam jejak dalam otaknya bahwa orang tuh minta maaf sama dia gitu. Sering-sering lah minta maaf sama orang yang toksik meskipun kita nggak salah. Kalau memang kita punya niatan untuk bisa untuk mereka bisa berubah gitu. Ya, itu mungkin Kak Ilyas untuk siapa ini Abi ya. Ya, sama-sama Abi. Ini Kak Abi atau De Abi atau Mas Abi Ini atau Bapak Abi. Kang Abi. Biasanya Oh, saya manggilnya Kang Abi. oh Kang Abi. Oke. Ini nggak ada yang nanya Maaf, lagi nih. mohon maaf ya. Ini kalau yang menanggapi apa yang disampaikan ini ya, kamu list tadi. Kamu rasa kamu paling pintar bisa menyelesaikan semua masalah. Itu harus kita harus lihat konteksnya, kita harus lihat juga kondisinya. Apakah memang itu terus-terusan diucapkan sama orang itu dan eh, konteksnya memang kita nggak salah apa-apa tiba-tiba dia ngomong kayak gitu ya, atau memang sebenarnya kata-kata itu yang kita butuhkan gitu dalam kondisi tertentu. Kalau orang yang kalau ini dikatakan toksik berarti kan kondisinya sedang tidak tepat gitu ya. Bisa jadi eh apa namanya? Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi masalah yang pada akhirnya digituin gitu sama orang ya. Atau kalau misal emang dia orangnya toksik, ya berarti dia iri aja bahwa dia nggak diikut sertakan dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau misal apa beliau bilang kayak gini nih ya, Kak Muhlis, coba kita ajak, coba kita ajak. Oh iya, gimana dong? Menurut ini ada, saya punya masalah ini nih seabrek gitu ya. Boleh dong kita diskusi untuk menyelesaikannya bersama-sama gitu. Ya, tapi kalau tipe orang yang toksik biasanya digituin malah jadi nggak mau join gitu. Terus menanggapi yang punya Kak Ika nih, dari pengalaman aku di tempat kerja, Ika pernah ada di situasi kurang nyaman karena seperti ketemu rekan kerja yang rajin kerjanya tuh ketika ada di depan atasan. Tapi saat tidak ada atasan, kita malasan. Saat kita membereskan pekerjaan yang terbengkalai, kita dibilangnya cari muka. Padahal kita niatnya lillahi ta'ala. Karena nggak enak lihat pekerjaan yang terbengkalai, karena merasa punya tanggung jawab terhadap kerjaan biar kita sama-sama baik. Nah, ini sering, pasti sering. Entah itu di lembaga pendidikan, entah itu di apa namanya di bisnis ataupun di pekerjaan ya. Pokoknya di dunia kerja saling sikut-sikutan itu kan biasa ya. Bahkan serba salah pokoknya. Rajin dibilang cari muka,
males, apalagi dikata-katain gitu ya. Kadang kita ke gapnya lagi males terus gitu, ya udah akhirnya dicap gitu, di-cut lah akhirnya. Nah, kalau saran saya, kita sebagai seorang muslim mungkin apalagi Bang Ilyas sering ya dengerin bagaimana hubungan etos kerja itu dengan apa namanya? Bagaimana hubungan eh, apa sih pengetahuan eh bagaimana hubungan religiositas dengan etos kerja gitu ya. Sering pasti dengar ya Bang Ilyas kalau di konseling itu banyak penelitiannya bahwa eh, orang religius itu biasanya etos kerjanya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia punya yang mengawasi lebih dari atasannya gitu. Yang mengawasinya siapa ya Allah. Kalau orang yang em, apa Kristen mungkin ya mereka percayanya Yesus gitu misalkan ya. Nah, dalam hal ini jadilah orang yang membuktikan bahwa betul religius kita itu berpengaruh pada etos kerja. Mau ada atasan atau tidak ada atasan, mau dibilang cari muka ataupun cari perhatian ataupun malas-malasan dan lain sebagainya atau dikatain apapun, cobalah berikan yang terbaik pekerjaan. Kalau misal ada bukan kalau misal pasti ada yang bilang A, B, C. Kita rajin, ada yang bilang. Kita males, ada yang bilang. Lebih baik kita jadi yang rajin gitu. Toh nggak rajin nggak males pasti dibilangin. Toh nggak rajin yang nggak rajin nggak males pro kontra pasti ada gitu. Yang ngomong pasti ada. Capek pasti iya. Daripada capek nggak ikhlas, mendingan kita capeknya sambil ikhlas gitu ya. Jadi apa namanya? Tajdid lagi. Tajdid itu apalagi charge lagi niatnya. Benar-benar etos kita kerja itu lebih baik karena apa? Karena kita punya religiositas. Jadikan itu pembeda antara kita dengan yang lainnya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa yang lain mah kayak gini. Sayanya punya Allah yang buat disetorin. Disetorinnya apa? Disetorinnya amal baik. Ya Allah hari ini saya udah punya amal baik apa? Ihsan, ihsan dalam pekerjaan gitu. Oke, next. Ada lagi izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi orang toksik yang selalu ingin memaksakan prinsip dan keinginannya kepada kita? Paksakan balik atau komunikasikan prinsip kita juga. Ya, kalau memungkinkan untuk komunikasi. Kalau memungkinkan untuk komunikasi, komunikasikan juga prinsip kita. Ya, contoh misal dalam apa namanya banyak hal ya dia punya prinsip bahwa harus disiplin. Disiplinnya eh, beliau itu versinya adalah yang bangun pagi, habis itu harus urutannya olahraga, habis itu mandi, habis itu masak, baru mandi, habis itu baru berangkat kerja. Kalau ada yang satu hilang, maka itu nggak ideal. Gitu misal, itu prinsipnya dia. Ya, sedangkan prinsip kita yang penting morning itu pagi itu kita bisa apa namanya maksurat gitu atau mungkin yang penting kita bisa baca Quran gitu olahraga kita pakai duha gitu misal ya. Nah itu kalau bisa dikomunikasikan komunikasikan karena prinsip di luar akidah itu masih bisa dirubah ya. Ingat 10 dok 10. prinsip prinsip di luar akidah itu masih bisa dirubah ya. Nah, kalau misal akidah, akidah dan syariat ya pastinya ya. Kalau prinsip itu di luar akidah dan di luar syariat pasti masih bisa diubah ya. Dan apa namanya sisanya itu budaya ataupun selera. Nah itu baru kita bisa tarik ulur. Tarik ulur itu bisa kita yang ikut ke sana kadang-kadang, bisa dia yang ikut ke kita kadang-kadang. Gitu. Jadi kalau bisa dikomunikasikan, coba komunikasikan. Tapi kalau seandainya tidak dikomunikasikan, tidak bisa dikomunikasikan, selama itu baik dan eh, orangnya kita ketemunya part time, coba untuk bertahan aja. Bertahan dalam arti tidak harus kita paksakan gitu. Kita paksakan untuk dia harus tahu prinsip kita juga. Kita paksakan dia dia juga harus apa namanya? eh
berubah gitu ya dan lain sebagainya. Tapi berikan sinyal, cukup bertahan dan berikan sinyal bahwa prinsip itu kita nggak bisa ikut terus-terusan. Itu kasih sinyal aja. Kalau misal tidak bisa dikomunikasikan, sinyalnya apa? Sinyalnya dari mulai yang kita cemberut gitu, atau mungkin gitu. Pokoknya kasih sinyal aja yang pada akhirnya membuka komunikasi sinyal itu sebenarnya. Atau dia bisa membaca, oh ini sebenarnya dia nggak suka gitu. Itu ya. Ini juga saya nggak tahu nih konteksnya apa, entah konteksnya pasangan. Kalau tadi yang sifatnya part time itu bertahanlah dan kasih sinyal. Tapi kalau misal sifatnya pasangan yang everlasting, yang benar-benar sampai akhir hayat itu harus dikomunikasikan gitu. Harus dikomunikasikan pahit atau enggak gitu. Terus next ada itu untuk teh. Teh tidak ada namanya ya, teh aja, mangga teh. Nah, untuk yang Teh Rini, Mbak Rini, bagaimana menghadapi teman yang suka menantang? Menantangnya dalam hal apa? Kalau dia menantang kekerasan, jadikan dia ini apa namanya orang yang terdepan ya. Jadikan dia pemimpin ya. Tapi kalau misal dia menentangnya apa-apa ditentang ya, terus segala sesuatunya betul-betul dikomentari gitu ya. Kita suruh ini pasti nanya, udah kayak Bani Israel lah ya. Terus apalagi kalau misal kita berargumen dia nggak mau kalah gitu ya, itu fakhoirun min ijabatika sukut, sebenarnya lebih baik nggak diajak bicara. Kalau orang yang menentang itu makin seneng kita ajakin bicara tuh, lebih baik kita bertahan dalam silent fighter, benar-benar dalam diamnya kita ya. Nanti boleh kita luapkan dalam banyak hal, dalam apa aja. Ya, katarsisnya kita boleh entah itu nanti diobrolin ke cermin, atau mungkin kita tulisin di diary, atau mungkin apa olahraga, pokoknya katarsis aja, ngilangin energi negatif gitu ya. Tapi kalau misal dia sukanya menantang, berarti kan menantang apa menantang? Oh ya, oh menantang itu sebentar sebentar. Menantang apa menentang? Menantang itu kan kayak sini maju gitu ya. Mbak ini gimana nih ininya konteksnya? Kalau menantang yang ayo kita lomba ini siapa paling jago. Ayo kita lihat siapa besok yang menang project ini gitu misal. Kalau yang suka menantang dan dia mm, dan teman-teman kompeten untuk bisa mengalahkan, ambil tantangannya. Tapi kalau misal ternyata eh, bukan orang yang harus diladenin gitu ya, ya hindari aja. Dihindari sebisa mungkin, dihindari, avoid, benar-benar di apa ya, dipilih-pilih deh. Kita harus pintar memilih siapa yang harus kita ajak komunikasi, siapa yang harus kita hayu bekerja, siapa yang harus benar-benar uh, apa namanya kita ajak kerjasama, atau avoid siapa yang harus dihindari gitu ya untuk yang menantang. Walau alam bisawab. Untuk teman-teman semuanya, lagi-lagi ini sebenarnya teman-teman pasti udah pernah ngerasain ada survive bersama orang toksik. Boleh apa namanya di share. Saya tuh pernah ngadepin orang toksik, terus saya gini ini, jadinya dia gini gitu. Misal, boleh boleh banget teman-teman, untuk apa? Untuk kita saling tahu, untuk kita saling berbagi ya. Selain pertanyaan ya, karena lagi-lagi ini wallahu alam saya juga apakah relate atau enggak dengan apa yang teman-teman rasakan, karena sebagai konselor itu pasti nggak bisa yang begitupun sebagai psikolog ya, itu pasti nggak akan bisa menjawab satu pertanyaan hanya dari pertanyaan itu aja, karena perlu konteks, perlu kronologi, perlu ngobrol dan lain sebagainya gitu untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau membawa teman-teman ke jalan keluar. Itu pasti perlu itunya apa arahnya gitu, perlu alurnya dari mulai
alur awal, kronologi, terus apa namanya gejala awalnya seperti apa dan lain sebagainya itu perlu banget diketahui gitu. Itu mungkin Kak Ilyas dan teman-teman. Oke, baik, saya coba stop recordingnya.